Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib. Kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah terus berikan keistiqomahan buat kita di atas jalan al-iman, di atas jalan ketakwaan, di atas jalan amal saleh selama hayat di kandung badan. Kemudian kita lanjutkan malam hari ini dengan kajian pekanan kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan niat yang tulus, mudah-mudahan setiap detik yang kita habiskan bersama di tempat ini akan tercatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mantapkan niat kita untuk mencari keridhaan dan untuk talabul ilm pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di bab az-zakat
di halaman ya 192. Kita sampai sekarang di poin tentang benda-benda yang wajib untuk dizakati. Ya. Ya. Di pertemuan yang lalu banyak poin yang sudah kita sebutkan jamaah sekalian. Poin yang paling inti diantaranya adalah bahwa zakat adalah merupakan kewajiban yang menjadi salah satu di antara rukun Islam, sehingga dia bukanlah salah satu bentuk kebaikan ya, orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan itu adalah hak-hak orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka ada resiko. Ada resiko yang harus ditanggung. Itu disebutkan di halaman 193 ya, sebelum masuk ke benda-benda yang wajib dizakati, di mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam fayuj'alu sahaifu fatukwa biha jambahu wa jabhatuhu. Al hadits rawahu Ahmad wa Muslim. Silakan biar tahu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berkata, seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam. Baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke dan dahinya, dan seterusnya. Jadi ancamannya berat jemaah sekalian. Nah, harapannya ketika mendengar ancaman ini, maka orang dengan mudah nanti untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi dirinya, dia akan melaksanakan kewajiban ini ya. Namun perlu diketahui jemaah sekalian, tidak semua barang yang dimiliki oleh orang kaya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada benda-benda tertentu. Makanya ketika kita memberikan definisi untuk zakat, itu semuanya tertentu. Dia adalah ya harta yang sampai pada kadar tertentu
diberikan kepada orang yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, semuanya tertentu. Dan tidak semua harta yang dimiliki itu semuanya enggak. Kenapa jamaah sekalian? Apa saja misalnya yang secara global kita lihat sambil kita lihat. Nomor satu, apa tuh? Binatang ternak. Oke. Kemudian di halaman berikutnya nomor 2-nya emas dan perak. Oke. Kemudian nomor 3, biji makanan yang mengenyangkan. Oke. Yang keempat, buah-buahan di halaman 196. Yang kelima, harta perniagaan. Tapi nanti akan ada syarat-syarat tertentu. Untuk harta yang dia sudah ditentukan, kemudian ada syarat-syaratnya lagi. Apa hikmahnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kok tidak semua harta saja yang zakatin, yang harus dikeluarkan zakatnya? Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Nomor 1, misalnya raf'ul haraj, itu akan menghilangkan kesulitan. Sebab bisa jadi ada orang yang mempunyai harta, tetapi harta itu tidak produktif misalnya, ya. Dia atau tidak berkembang, rumah tinggal gitu misalnya. Nah kalau terus-terusan keluarin zakatnya, habis dijual akhirnya rumahnya jemaah sekalian, ya kan? Ya. Akhirnya dia menjadi miskin gitu kan. Jadi maka misalnya tidak diwajibkan zakat untuk rumah yang ditinggali, ya, pakaian yang kita pakai, kemudian alat yang kita gunakan untuk bekerja, ya, kendaraan gitu misalnya, itu nggak kena, ya. Nanti habis mau dijualin semuanya jemaah sekalian, ya kan, potong dikit, habis juga, ya. Itu hikmahnya, ya. Makanya akhirnya tidak diwajibkan. Jadi agar zakat itu tidak memberatkan, maka harta yang dizakati benar-benar harta yang berpotensi untuk bertambah. Oke, yang kedua di antara hikmahnya, kenapa kok tidak diwajibkan untuk semua harta? Kenapa harta tertentu saja? Ada syaratnya jemaah sekalian. Ada syarat an-nama'u, berkembang, harta itu berkembang, ya, itu syaratnya. Ya, misalnya kalau kayak perdagangan itu kan berkembang, atau orang punya ternak itu kan berkembang, ya. Ini perkembangannya nyata, kelihatan, atau mungkin berkembangnya nilai. Kalau nilai itu misalnya dia udah dikembangkan, misalnya emas ditaruh, gitu kan. Lama-kelamaan kan dia harganya bisa naik. Emas dulu harganya sekian, sekarang sudah sekian. Berarti kan harganya menjadi bertambah, ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan az-zakatu innama tajibu fil malin nami. Zakat itu wajib hanya pada harta yang dia bisa berkembang, ya. Karena kaidahnya zakat, sedekah dan lain semacamnya itu dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari yang berlebih. Ulil afwa. Mereka yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, apa yang bisa mereka infakkan? Ulil afwa, yang berlebih itu, ya. Kalau orang kekurangan sendiri gitu kan, ya. Kemudian yang hikmah yang ketiganya itu adalah menjaga kebutuhan dasar dari pemilihan harta, ya. Kan kita punya hajat itu jemaah sekalian dibagi
dua, ya, bisa dua. Ada hajat asliyah yang merupakan kebutuhan pokok, ya, sehingga nggak bisa diotik-otik gitu. Kemudian ada harta yang kita miliki, ada yang sifatnya amwal zaidah, harta yang berlebih. Ya. Zakat itu hanya pada harta yang berlebih. Supaya apa? Supaya kebutuhan dasar pemilik harta itu masih bisa terjaga. Ya. Kalau enggak, nanti orang akan menjadi akhirnya jadi miskin juga akhirnya. Kemudian juga akan menumbuhkan, zakat itu menumbuhkan keadilan sosial, ya. Jadi sehingga beban zakat itu nanti jamaah sekalian, beban zakat itu proporsional, hanya diwajibkan kepada orang yang memang pantas, yang mampu untuk memikul yang berlebih. Nah, kalau kita nggak punya duit berlebih terus dimintain terus zakatnya, itu nggak habis. Sebelumnya cukup sih gitu kan, lama-lama ya berkurang juga kan, karena itu kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok nggak bisa dikurang-kurangin, ya. Nah, itulah kenapa kok nggak semua harta. Jadi harta yang merupakan hajat pokok itu nggak bisa kena zakat. Harta yang berlebih itu. Kalau merupakan hajat pokok, ada orang miskin, hajat pokoknya sekian, masih diwajibkan juga bayar, ya tambah kere jemaah sekalian. Padahal syariat zakat itu tujuannya adalah menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga nanti hikmahnya tidak diwajibkan kepada semua harta, supaya jamaah sekalian mendorong perputaran harta itu, bukan penimbunan, ya. Harta yang dikenai zakat itu kan rata-rata jamaah sekalian bisa disimpan lama, misalnya emas, perak, ya. Atau kalau nggak bisa disimpan lama, dia bisa diputar, dijalanin jemaah sekalian, ya. Sehingga orang itu nanti akan terdorong untuk menginvestasikan harta yang ada itu supaya dia berkembang, ya. Kemudian jadi, dan nggak boleh akhirnya kan menimbun seperti itu. Menimbun seperti itu, dan diancam, tadi ada hadisnya sudah. Kemudian ini juga akan tujuannya kenapa kok tidak semua harta, ini tazkiyatun nafas, ya, khususnya bagi orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki. Jadi ini pendidikan jiwa. Jadi zakat itu bukan urusan hanya dengan finansial, tapi di situ ada tarbiyah. Ada tarbiyah ruhiyah. Misalnya dia mengkikis sifat bakhil, ya. Kemudian menumbuhkan pada diri orang kaya itu sifat empati, ya, perhatian. Dan orang kalau sudah punya sifat semacam ini, itu akan menjadi sosok yang disukai sama orang lain. Karena rata-rata sih orang senang sama orang yang suka membantu, punya perhatian gitu. Gak ada senang sama orang pelit, jemaah sekalian. Pak, Bu, siapa yang paling Bapak senangi di sini? Itu si fulan. Kenapa pelit sih? Gak ada ceritanya begitu, jemaah sekalian. Saya sering, kecuali kalau frekuensinya sama-sama pelitnya, ya. Makanya di ayat itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu diantara fungsinya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bisa membersihkan,
Bersihkan mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakat tuh. Apa yang dibersihkan? Nomor satu, hartanya dibersihkan, ya. Karena bisa jadi kan, walaupun kita mendapatkan harta itu dengan jalan yang sah, bisnis dan lain semacamnya, orang beli dari kita. Jelas orang beli. Kalau orang beli udah benar sudah. Tapi kan kita nggak tahu orang yang beli itu duitnya dapat dari mana. Kan nggak tahu juga kita. Habis nipu, ya kan? Nipu di mana, beli di sini. Di sini aman kita. Tapi dia dapat dari mana? Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di akhir zaman ini, ya, harta-harta yang nggak jelas, uang-uang yang nggak jelas itu akan banyak nanti. Riba di mana saja, dan nanti akan banyak. Bahkan orang yang tidak kena langsung melakukan perbuatan itu, dia akan kecipratannya aja, dapat kecipratannya. Kalau orang nggak nyemplung, ya kecipratan juga. Ya modelnya begini, mungkin orang itu habis judi, habis itu beli sama kita, ya kita mana tahu, kan nggak mungkin kita nanya dulu, ya kan, nanya dari mana nih, ya nggak bisa, ya kan, berantem kita. Jelas sekali, ya. Nah itu, jadi ini juga pendidikan jiwa, ya, untuk orang membersihkan harta, kemudian membersihkan hati dari sifat kikir, karena dikikis tuh. Bahkan bukan hatinya orang kaya saja nanti yang akan bersih, hatinya orang miskin juga akan bersih, gitu. Kenapa? Karena setiap kali si miskin itu berada dalam kondisi membutuhkan, ada orang-orang yang kaya yang berdiri di sampingnya membantu dia, sehingga dia tidak akan iri lagi sama hartanya orang kaya itu. Bahkan mungkin mereka akan merasa memiliki hartanya orang kaya, karena setiap kali butuh si kaya hadir. Dan mereka akhirnya akan care sama hartanya orang kaya. Dan ini hubungannya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungannya, ya, gini. Kalau sudah seperti itu, hubungan orang kaya dan orang miskin itu jadi bagus kan? Jadi bagus kan? Saling menjaga dan lain semacamnya. Saya sering ngasih contoh, misalnya kalau si kaya itu rumahnya satu saat kebakaran, jemaah sekalian, si miskin itu akan cepat tanggap, ngambil air dan lain semacamnya. Tapi kenapa? Karena tahu si kaya itu, dia hartanya bukan hanya untuk dia sendiri, tapi dia memikirkan orang lain. Coba bayangkan kalau sekiranya si kaya ini pelit, jamaah sekalian, rumahnya kebakaran, dia nggak akan cari air, cari bensin eceran, disiram aja sekalian. Malah dia bilang, syukur gua dapat begini, ini momen. Ya, akhirnya dia beli, jamaah sekalian, bensinnya itu bukan bukan yang biasa itu, Pertamax dibeli jemaah sekalian. Kenapa bilang langsung aja jemaah sekalian? Iya, dari saking. Kalau hubungannya begitu kan nggak bagus jadinya, ya. Dan ternyata memang semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu ada hubungannya dengan tarbiyah. Ya, mentarbiyah orang supaya orang tuh punya akhlak dan sikap yang baik. Zakat itu modelnya seperti itu. Baik, sekarang kita lihat jemaah sekalian, apa saja yang diwajibkan. Lihat, yang pertama di halaman 193, ya, binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya onta, sapi, kerbau, dan kambing. Ya. Keterangannya yaitu ijma'. Keterangannya adalah ijma'.
Kemudian syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah nomor 1, dia harus orang Islam. Jadi kalau non muslim jangan ditagih-tagih zakatnya, jemaah sekalian. Ya, jangan disuruh zakat. Nah, suruh sadar masuk Islam, jemaah sekalian. Orang non-Islam walaupun mempunyai binatang tersebut, ia tidak wajib zakat. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, qala Abu Bakr as-Siddiq, berkata Abu Bakar as-Siddiq, hadhihi faridatus sadaqati. Ini adalah kewajiban sedekah. Jadi zakat kadang-kadang disebut dengan sedekah, tapi sedekahnya sedekah wajib. Ya. Adalah sedekah yang faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muslimin, yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Oke, jadi kaum muslimin ya, jadi enggak semuanya. Kemudian yang kedua, dia harus merdeka. Kalau memang masih ada hamba sahaya zaman sekarang, maka tidak wajib dia zakat walaupun dia mempunyai ya, tapi sekarang sudah kayaknya sih enggak ada, jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, dia harus jadi milik yang sempurna. Ya, dia jadi milik dia yang sempurna. Misalnya sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti ini berlaku untuk yang lain juga nanti. Ya. Berlaku untuk yang gimana gambarannya sesuatu itu tidak dimiliki dengan sempurna? Kalau sesuatu dimiliki dengan sempurna, dia bisa memanfaatkannya, dia bisa bertasarruf, dia bisa membelanjakannya, dia bisa melakukan apa saja dengan hartanya itu, Nah, tapi kalau masih tidak bisa, itu milik kita, tapi kita nggak bisa menggunakannya. Kenapa? Dipinjam orang, gitu kan? Masih ada di tangan orang. Ya. Nasib apa istilahnya? Piutang ya. Tapi piutang itu nanti ada dua. Ada yang macet. Nah, kalau yang macet ini yang tidak diwajibkan kan. Macet misalnya. Atau mungkin karena orang yang dipinjemin itu pailit, jatuh miskin, ya. Atau mungkin bangkrut misalnya. Atau mungkin dia mengingkari, dia bilang nggak punya, dia nggak punya i'tikad untuk membayar. Pokoknya kalau didatengin pasti bilang kemana? Ke pasar. Ya, karena sudah wasiat sama orang rumahnya. Kalau ada fulan ke sini, bilang bapak pergi ke pasar. Gitu kan. Terus begitu jemaah sekalian. Ya. Sampai pernah tuh ada yang model begitu jemaah sekalian. Suruh bilang pergi ke pasar. Pernah satu saat yang nagih itu ya sempat ngelihat kepala bapaknya itu kabur jemaah sekalian, langsung masuk, terus anaknya keluar. Bapak kemana? Dia belum bayar utang katanya. Iya, bapak lagi ke pasar katanya. Oh, padahal jelas dia ngelihat kepalanya tadi ya kelihatan jemaah sekalian. Oh, kalau gitu saya mau pulang. Tapi bilang sama bapak, kalau pergi ke pasar kepalanya bawah gitu. Tolong kepalanya bawah. Tahu jemaah sekalian. Jadi ini sebahagian orang ada yang model begini jemaah sekalian. Ya, model begini. Sampai ada yang sampai cerita sama saya. Dia bilang karena disamperin terus nggak ada, akhirnya udah saya capek mau nagih terus. Kalau gitu nanti urusannya di akhirat. Ya, udah benar, udah selesai, nggak datang lagi. Cuman yang jadi masalah kebetulan ketemu di pasar, nggak sengaja katanya. Fulan katanya, ente didatengin ke rumah nggak ada terus. Ke pasar dan lain semacamnya. Terus mana utangnya sekarang? Loh, katanya mau minta di akhirat, katanya. Kok minta di pasar katanya? La haula wala, ada orang model begini jemaah sekalian. Ya, dia pikir urusan di akhirat itu lebih mudah ya. Ya.
Nah kalau hutang modelnya begini, ini nggak wajib nggak masuk dia nanti ya. Tapi kalau piutang yang lancar itu nanti bisa dihitung, masih termasuk kata para ulama ada kepemilikan secara sempurna misalnya. Atau misalnya seorang wanita dia punya harta mahar misalnya, kan itu hartanya dia, tapi maharnya masih dicicil jamaah sekalian, jadi tidak, kan mahar itu kan bisa dibayar tunai atau dibayar dicicil nanti ya sebagai hutang. Atau misalnya jamaah sekalian wakaf itu kan misalnya wakaf itu kan kepemilikan yang jadi nazir, kan kepemilikan, tapi dia kan nggak sempurna. Dia nggak bisa menjual, ya, dia nggak bisa menjual. Dia hanya jadi pengawas saja. Itu milik, tetapi nggak sempurna kepemilikannya, ya. Atau harta waris yang sengketa dan lain semacamnya, gitu kan masih nggak jelas. Oke, jadi syaratnya tadi milik yang sempurna. Kemudian yang D, cukup 1 nisab. Ya, nisab itu kadar minimal di mana harta itu kalau sudah sampai di kadar itu maka dia akan wajib zakat 1 nisab. Nanti keterangan mengenai nisab ini akan dijelaskan satu persatu. Kemudian yang E berikutnya, sampai 1 tahun lamanya ia punyai. Jadi walaupun syarat ini semuanya sudah sampai nisab, tapi baru 1-2 bulan, enggak, sampai nisab itu, umurnya nisab itu sampai 1 tahun. Nah, dan 1 tahun itu hitungannya adalah 1 tahun hijriyah, ya, 1 tahun hijriyah. Di sini pentingnya kita mengetahui tanggalan hijriyah. Karena semua kewajiban yang ada hubungannya dengan agama, terus patokannya waktu, itu semuanya adalah hijriyah. Misalnya orang mau zakat nisab haulnya itu pakai hijriyah. Wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia nanti akan iddah sekian bulan. Sekian bulannya itu adalah bulan-bulan, bukan Januari, Februari, Maret, bukan. Orang haji bulan apa? Iya kan tuh, nggak ada haji Agustus nih kayaknya, ya gitu kan? Enggak, setiap Agustus enggak, ya. Atau orang puasa, wajibnya kapan? Ya Ramadan, ya pasti. Makanya di sini saya mengatakan, di sini pentingnya kita tahu itu. Nah, kemudian yang F, karena ini hubungannya dengan dengan hewan ternak, ya. Dia harus digembalakan di rumput yang mubah, ya. Binatang yang diumpan atau diambil makannya, ya, binatang yang diumpan atau diambilkan makanannya sehingga dia itu butuh dana dan lain semacamnya yang besar, ya, atau dia nyewa lahan untuk, ya, dia tidak wajib zakat. Oke, perhatian. Anak binatang yang lahir setelah sampai nisab, tahunnya atau haulnya adalah menurut haul ibunya yang telah sampai nasab itu. Dia dihitung juga, ya, dihitung. Kemudian tambahan binatang dengan jalan dibeli atau pusaka atau sebagainya itu dipisahkan perhitungan haulnya dari binatang yang telah cukup nisabnya, gitu, ya. Jadi misalnya ini
100 ekor kambing atau sapi, ya, kemudian punya anak, berarti dia dihitung bersama dengan ibunya. Tapi kalau yang tambahan beli baru, ini haulnya hitungan haul baru. Yang B, binatang yang dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dizakati karena itu alat, ya. Sebagaimana juga kain yang dipakai atau perkakas rumah tangga yang sengaja dibeli untuk dipakai sendiri, nah, ini kan kebutuhan pokok kita tuh, ya, itu nggak perlu untuk dizakati. Sabda Rasulullah SAW, laisa fil baqaril awamili sadaqatun. Tidak ada zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja. Ya. Jadi itu yang dipelihara, kemudian digemukkan, kemudian dijual dan lain semacamnya. Ini yang kedua, emas dan perak. Barang tambang yang lain selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Ya. Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati: Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai satu nisab, dan sampai 1 tahun disimpan haul. Hampir sama kan? Syaratnya sama, kecuali yang terakhir. Karena kalau hewan ada urusan dengan ngasih umpan. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Jadi disebutkan di sini hanya emas dan perak. Dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dalam hadis lain disebutkan, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, saya terjemahkan saja langsung. Dari Ali karramallahu wajhah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya telah memaafkan kamu dari sedekah kuda dan hamba sahaya. Jadi nggak ada. Dan bayarkanlah zakat perak tiap-tiap 40 dirham 1 dirham. Saya 40 dirham 1 dirham. 190 dirham itu belum wajib zakatnya. Dan apabila sampai 200 dirham, maka zakatnya adalah 5 dirham. Jadi poinnya di sini adalah informasi bahwasanya zakat barang tambang ini, emas dan perak, ya, emas dan perak, dalilnya ini, ya, dalilnya adalah satu ayat dan satu hadis nih. Yang di bawah tentang dirham, tentang perak, ya. Tentang informasi nisabnya 200 dirham baru wajib, ya, itu informasi tambahan, nanti kita akan jelaskan. Oke, kita sudah sampai ke barang yang kedua, ya, emas dan perak. Oke. Ini ada, ya, ini ada pertanyaan. Ini apakah mau dikumpulkan atau, ya, kapan zakat penghasilan, ya, contohnya misalnya kontrakan dibayarkan per bulan atau
atau per tahun. Ya. Ya. Sebenarnya pembayaran zakat penghasilan, ya, penghasilan itu bisa, yang umum yang pertama kali itu adalah dibayarkan per tahun, tapi harus ada hitungannya, dihitung dulu berapa penghasilan dalam setahun, ya. Kalau penghasilan dalam setahun itu nanti sampai ke nisab, kepada kemudian sampai ke mana, ke haulnya, baru nanti dikeluarkan. Nah, ada pendapat ini memang perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau dia itu seperti kekayaan, dan semua kekayaan itu dikiaskan dengan emas dan perak, ya, dikiaskan dengan emas dan perak, maka dia harus dibayar setiap tahun. Nah, kalau dia nanti dikiaskan dengan biji-bijian dan buah-buahan yang dibayarkan setelah panen, kan juga kayak panen juga itu, kayak panen, maka bisa dibayarkan setiap bulan. Nah, setiap panen berarti setiap bulan. Tapi nanti keterangannya, ya, keterangan lengkapnya insya Allah nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Ini memang termasuk sesuatu yang diperselisihkan di antara ulama. Kalau yang mewajibkannya setiap tahun, membayarkannya setiap tahun, berarti dia termasuk zakat mal. Dia dihitung sebagai zakat mal, dan zakat mal itu hitungannya nisabnya seperti emas. Nah, ada yang mengkiaskannya bukan dengan zakat, tapi dengan dengan tanaman yang ditanam, ya. Nah, kemudian saat panen baru kayak itu, ya. Maka ada perbedaan pendapat. Tapi nanti penjelasan detailnya insya Allah akan saya berikan di waktunya, ya. Jadi kapan pembayarannya? Jadi setelah ini ada masalah nisab. Setelah nisab itu orang-orang yang berhak, ya, dan kapan dia dibayarkan. Oke, saya kira mungkin sampai yang kedua dulu. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan dicatat saja sehingga kita bisa mencari keterangan yang lebih lengkap, ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan langsung mungkin Bapak-bapak saya persilahkan. Kalau enggak kita tutup. Ya. Binatang ternak itu termasuk kucing? Enggak masuk dia. Karena berkaitan dengan harga kucing itu yang lebih mahal dari harga sapi. Ya, nanti dimasukkan ke mal nanti. Bisa ke perdagangan, gitu. Perdagangan mal itu kan semuanya masuk ke emas nanti ininya, nisabnya. Termasuk harga barang-barang yang mahal selain emas dan perak. Itu nanti bisa kena juga, tapi kenanya bukan pembicaraan tentang emas dan perak, tentang zakat mal. Ya, secara umum. Itu kena juga nanti. Wallahu a'lam. Jadi barang mewah dan lain semacamnya. Nanti ada burung gitu kan, ada burung, kan mahal-mahal itu, ikan dan lain semacamnya. Nah, itu nanti kan bisa kena di perdagangan nanti, ya. Itu kan rata-rata begitu. Kalau emas barangnya memang, kalau sudah sampai sekian gram, berarti zakatnya sekian gram, gitu. Nah, kalau ini
Kalau barang-barang yang mewah dan lain sebagainya atau perdagangan dihitungnya pakai emas, emas itu berapa, nisabnya, sekian gram kalau dirupiahkan berapa berarti harus sampai angka segitu. Perdagangan kan begitu juga. Wallahu a'lam ya. Terkait emas tadi, kebanyakan orang itu kan menyimpan emas beberapa gram, sedangkan dia untuk menjalankan itu nggak ada yang buat menggunakan. Gimana? Saya punya emas sekitar 7 gram. 7 gram sih masih belum wajib. Belum lah. Itu mah buat dipakai sendiri udah cukup sudah. Jadi harus sampai nisab dulu. Harus sampai nisab dulu. Kalau nggak sampai nisab ya nggak wajib. Kalau bedanya pajak sama dengan pajak ya pasti beda lah pajak ya. Tidak dikategorikan sudah bayar. Enggak lah, itu biasanya pajak itu kan sebenarnya di dalam Islam itu nggak ada pajak. Dan keterangan-keterangan yang ada, pajak itu sebenarnya salah satu di antara bentuk kezaliman. Iya, aslinya seperti itu. Kaidahnya itu seperti itu. Nanti keterangannya ya kan. Hah? Karena ada sebagian ulama yang itu ada yang sampai tingkatan begitu. Akhirnya dia tidak mau bayar. Nah, karena itu membantu mereka untuk melakukan kezaliman. Wallahu a'lam. Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kita baca hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.